Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari yang indah ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Anak Muda dan Gereja Setan. Nas firman Tuhan terambil dari surat Yudas pasalnya yang pertama, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat di penghujung tahun 90-an, di masa itu banyak headline berita yang membahas mengenai gereja setan. Berita ini menjadi semakin besar dengan adanya kesaksian dari mantan jenderal gereja setan dari Asia. Ia mengungkapkan dengan jelas seluk-beluk dan apa saja yang terjadi selama ia masih menjadi seorang pengikut gereja setan. Saya tertarik mengangkat topik ini karena beberapa waktu kemarin saya ada menonton stand-up komedian Mongol Stress sedang berbincang-bincang dengan podcaster Deddy Corbuzier. Yang menjadi menarik di sini ialah saya baru menyadari bahwa ternyata komedian Mongol Stress inilah yang dulunya saya tonton, seorang mantan jenderal gereja setan chapter Asia. Kalau saudara bertanya kepada saya, apakah gerakan dari gereja setan ini merupakan sebuah ancaman bagi gereja Tuhan? Saya pribadi akan menjawab tidak. Orang kembali membahas topik mengenai gereja setan itu kan cuma sebatas karena ini merupakan sebuah konten yang menarik untuk dibahas. Faktanya, ajaran dan gerakan gereja setan itu tidaklah lagi menjadi sebuah ancaman. Karena pengajaran firman Tuhan, berita Injil itu sudah disebarluaskan dengan baik. Namun kita tetap perlu waspada, karena modus yang dipakai oleh para aktivis gereja setan ini ialah dengan mengiming-imingi orang-orang muda dengan kemewahan, dengan uang, dan itu merupakan sesuatu yang menarik bagi orang-orang muda. Saya juga pernah melalui masa-masa menjadi seorang anak muda, yang ketika ngelihat sepatu temen tuh bagus dan mahal, saya juga kepengen punya yang lebih bagus dan lebih mahal. Saking ngebetnya pengen punya sepatu yang mahal, sampai-sampai uang beasiswa itu sepenuhnya saya pakai untuk beli sepatu yang keren, yang mahal, supaya mendapatkan pengakuan dari teman-teman. Inilah titik lemah anak-anak muda yang mudah disusupi oleh yang namanya gereja setan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja setan itu bukanlah tempat di mana orang memuja setan sebenarnya. Pada prinsipnya, gereja setan itu menawarkan kebebasan bagi pengikut-pengikutnya. Di dalamnya mereka juga melakukan yang namanya pujian penyembahan, tetapi isi dari pujian itu diganti dengan penghujatan terhadap Kristus, terhadap orang-orang kudus, persis seperti nas pembacaan firman Tuhan tadi. Orang-orang Sodom dan Gomora itu hidup di dalam kebebasan, di dalam segala macam percabulan, kepuasan-kepuasan yang tidak wajar seperti hubungan LGBT, cinta sesama jenis, atau ritual-ritual pemujaan terhadap dewa-dewi dengan melakukan pesta seks. Apakah saudara kira Tuhan akan membiarkan saja itu terjadi? Kita tidak usah heran ada penyakit-penyakit ganas yang bisa menyebar melalui hubungan seks yang tidak wajar, seperti yang namanya penyakit AIDS, gonorrhea, sipilis, atau apapun juga. Semuanya itu adalah bentuk penghukuman Tuhan bagi saudara yang berpikir bebas-bebas saja melakukan dosa. Tuhan juga tidak melihat, tapi ternyata tidak. Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan, dihancurkan dengan api dan belerang oleh karena murka Tuhan. Karena Tuhan tahu, sabar memberikan kesempatan bagi orang-orang jahat itu supaya bertobat. Ia juga ingin menyelamatkan orang-orang tertentu yang memiliki hati yang rindu untuk berbalik kepada Tuhan. Anak-anak muda, mari belajar menemukan jati diri, kebanggaan dirimu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya di dalam pergaulan engkau tidak mudah menjadi minder saat engkau mengenakan pakaian biasa yang tidak branded, tidak bermerek. Engkau mengenakan jam tangan biasa yang tidak bermerek, yang tidak mahal. Bukan berarti saya melarang saudara untuk membeli barang-barang branded.
Kalau saudara punya uang sendiri untuk membelinya, beli. Tapi kalau saudara tidak punya uang, jangan menyusahkan orang tuamu. Karena orang-orang seperti Anda lah yang akan menjadi sasaran dari aktivis gereja-gereja setan. Anak-anak muda yang masih labil, yang hari-hari ini justru lebih memusingkan stylenya. Sekalipun saya memandang bahwa keberadaan dan gerakan gereja setan itu sudah tidak lagi menjadi ancaman serius bagi gereja. Tetapi saudara, kita perlu tetap berjaga-jaga senantiasa. Mari kita terus memperlengkapi diri kita di dalam pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang sesat. Banyak ajaran-ajaran yang justru patut kita waspadai oleh karena mereka mirip dengan kebenaran. Bahkan ajaran-ajaran itu sudah dengan bebasnya memasuki gereja hari-hari ini. Ajaran itu menggurita dan melekat di dalam sistem pelayanan dan diutamakan jauh lebih tinggi daripada ajaran pokok di dalam kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa pengajaran yang paling pokok, paling utama itu ialah kita kembali memfokuskan pandangan kita untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus secara pribadi. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Kau sudah berbicara dalam hidup kami, mengajarkan kami agar kami berjaga-jaga terhadap setiap pengajaran-pengajaran yang sesat. Tolong saudara-saudara kami di luar sana agar mereka boleh dibebaskan dari setiap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.